Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, masih minum kopi pahit pagi ini? Saya masih juga, karena ini adalah kegiatan awal saya sampai di kantor adalah minum kopi pahit. Bagaimana dengan Anda? Semoga Anda juga minum kopi pahit juga seperti saya. Sahabat, hari ini saya ingin melanjutkan kaitannya dengan trust. Bagaimana kita membangun trust ekosistem di dalam bisnis. Saya akan memulai dulu, sahabat, bercerita mengenai trust atau kepercayaan. Trust, kepercayaan adalah sebuah kata kunci yang bisa membuat jalan mulus bisnis dan bisa membuka banyak kebuntuan dalam bisnis dan urat nadi bisnis. Itu adalah trust dan kepercayaan. Semua konsep, sahabatku, semua konsep strategi bisnis yang begitu sempurna akan tidak berarti bila trust itu hilang. Anda percaya nggak sebaliknya? Meskipun itu strateginya sederhana, akan bekerja ampuh bila ada derajat trust yang tinggi. Jadi trust ini memegang peranan betul di dalam bisnis. Nah, coba kalau Anda sebagai seorang pemimpin sebuah perusahaan atau kepala di perusahaan itu, tentu Anda membutuhkan trust untuk dapat memimpin perusahaan dengan baik. Nah, oleh sebab itu saya garis bawahi bahwa pemimpin harus dan wajib hukumnya membangun trust kepada tiga hal. Pertama, pegawainya. Kedua, pemasoknya atau suppliernya. Ketiga, pelanggannya. Sehingga terbangun loyal. Itulah yang saya katakan trust ekosistem di dalam bisnis. Membangun kepercayaan pegawainya, membangun kepercayaan pemasoknya, membangun kepercayaan pelanggannya, sehingga terbangun loyalitas. Nah, khusus di dalam perusahaannya itu maksudnya Anda, perusahaanmu, perusahaan Anda, perusahaan kita, harus dibangun trust. Hubungan antar pegawai, hubungan antar divisi, hubungan antara pemimpin, hubungan antar direksi, supaya komunikasinya baik, kerjasamanya erat dan solid, harus terjadi. Nah, situasi ini dibutuhkan perusahaan sebagai bagian dari soliditas tim, agar di dalam sendiri harus bagus, supaya bisa dilihat di luar menjadi bagus. Servis di dalam dulu bagus, baru bisa memberikan servis di luar bagus. Nah, Anda, sahabatku, sebagai pemimpin harus mampu menciptakannya. Tujuannya apa? Supaya komunikasi yang baik, kerjasama yang erat dapat terjadi. Itu trust dan kepercayaan. Nah, saya akan mulai dengan trust kepada pegawai dan ekosistemnya. Bila gagal dalam membangunnya, memberikan dampak yang sangat negatif di ekosistem perusahaannya. Apa yang akan terjadi, sahabat? Kalau dampak negatif, sehingga akan terjadi kehancuran yang sangat fatal bagi perusahaan. Kehancuran sangat fatal. Banyak perusahaan besar mempertahankan, tetap membangun dan menciptakan trust antar pegawai. Meskipun risiko biayanya besar,
Misalnya biaya pembinaan, training development, biaya kekompakan, bikin gathering supaya terjadi komunikasi, dan ini membuat soliditas kekompakan tim. Tetapi jika tidak dilakukan ini akan cenderung menghancurkan perusahaan. Makanya wajib ini dilakukan. Bagaimana membangun trust dan kepercayaan. Bagaimana dengan seorang pemimpin akan berdampak sangat positif bila berhasil membangun trust. Bila gagal, Masya Allah, sahabat-sahabat, akan kehilangan pengaruh dan segala yang dikatakannya tidak akan dilaksanakan. Kalaupun itu dilaksanakan oleh pegawainya, akan dengan terpaksa mengerjakannya. Oleh sebab itu bangun trust. Itu nomor 1 ya. Trust kepada pemasok dan supplier. Kuncinya adalah kejelasan order, kejelasan pengiriman, dan kejelasan pembayaran. Kalau itu dilakukan, terbangun trust oleh supplier. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga, bagaimana dengan pelanggan? Tidak akan ada pelanggan yang dapat bertahan tanpa trust. Tidak akan ada pelanggan yang dapat bertahan tanpa trust. Namun dengan trust akan tercipta komunitas pelanggan yang sangat loyal dan tidak mudah berpindah kepada kompetitor sekalipun diiming-imingi banyak hal. Itu yang akan terjadi. Nah, dengan membangun trust di pegawainya akan ada ekosistem kerjasama yang baik di semua lini, di semua sektor. Dampaknya luar biasa terhadap efisiensi dan efektivitas. Dan ini akan memberikan servis yang baik kepada pelanggan, kepada supplier juga. Sehingga di mata pelanggan akan terlihat sebuah perusahaan yang luar biasa hasil dari sebuah pelayanan produk dan servisnya. Nah, bagaimana kita memulai membangunnya trust tersebut di dalam bisnis? Pertama, strategi pertama yang harus dilakukan adalah dengan memberi. Sederhana sekali. Bila setiap perusahaan memberi, maka akan segera terbangun trust. Memberi yang terutama adalah memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan. Di dalam ekosistem perusahaannya, anak buahnya, pegawainya, suppliernya, dan pelanggannya. Memberi. Dengan seorang pemimpin yang memberikan perhatian, teladan kepada anak buahnya akan membangun kepercayaan. Antar divisi memberikan pelayanan yang baik kepada proses pekerjaan, akan terbangun trust yang kuat memenuhi asumsi next process in your customer. Itu yang nomor 1 dalam memberi. Nomor 2 adalah menjaga kualitas dan memenuhi janji. Seorang pemimpin dikenal berkualitas. Kemampuannya menggerakkan anak buahnya, menciptakan produk, bila melakukan apa yang dikatakannya sesuai dengan janjinya, yang dikatakan sesuai dengan perbuatannya. Ini adalah kualitas yang harus dimiliki. Apalagi kepada pelanggan. Memenuhi janji itulah kualitas bagi pelanggan. Saya kira itu dulu. Besok akan saya perdalam lagi ya mengenai bagaimana trust kepada bisnis. 3 hal, kepada pegawainya, kepada pemasoknya, kepada pelanggan. Saya akan perdalam lagi. Sampai bertemu besok.